Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik semua, perkenalkan nama kakak Kak Santika dan teman kakak Syafa Qobia Mujahidah. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang bangun ruang sisi lengkung. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, mengetahui definisi tabung, kerucut, dan bola, serta dapat memberikan contoh beberapa benda yang berbentuk tabung, kerucut, dan bola. Yang kedua, mengetahui jaring-jaring tabung dan kerucut. Yang ketiga, menentukan rumus luas permukaan dan volume tabung, kerucut, dan bola. Yang keempat, menentukan luas permukaan dan volume dari gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Yang kelima, menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait. Yang terakhir, menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Penasaran kan? Mau tahu bagaimana penjelasannya? Yuk kita simak bareng-bareng. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi ini sama kakak. Nah, untuk bangun ruang sisi lengkung, yang pertama yang akan kita bahas adalah tabung. Nah, kalian pasti kan pernah lihat contoh-contoh tabung yang ada di sekitar rumah adik-adik. Nah, contohnya itu seperti kaleng cat, atau mungkin seperti tiang listrik, atau seperti botol minum yang ada di rumah-rumah kalian. Nah, untuk lebih memahami bagaimana tabung dan unsur-unsurnya, di sini kakak punya contoh jaring-jaring tabung. Nah, tabung itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah lingkaran, yaitu sisi alas dan sisi tutup, dan juga dikelilingi oleh sebuah selimut yang berbentuk persegi panjang. Nah, untuk lebih memahami lagi, di sini kakak akan menjelaskan unsur-unsur dari sebuah tabung. Yang pertama, ada sisi alas dan sisi tutup. Nah, sisi alas dan sisi tutup ini merupakan dua buah lingkaran kongruen yang berada di atas dan di bawah dari sebuah tabung. Nah, ini ya, lingkaran yang ini dan yang di bawah. Yang unsur yang kedua ada selimut tabung. Nah, selimut tabung ini merupakan sisi lengkung yang mengelilingi sebuah tabung. Dan jika dilebarkan seperti ini, bentuknya akan seperti persegi panjang. Yang ketiga, ada diameter alas atau juga bisa disebut dengan diameter tutup. Nah, diameter alas itu merupakan sisi dari sebuah atas atau tutup dari ujung sini ke ujung bawahnya. Seperti itu. Yang keempat ada jari-jari alas. Nah, jari-jari alas ini merupakan garis yang menghubungkan dari titik pusat lingkaran menuju titik yang berada di sisi lingkaran, yaitu kalau kita lihat di sini ada dari tengah ini menuju ujung sini. Yang kelima ada tinggi tabung, yaitu jarak antara lingkaran alas dengan lingkaran tutup. Nah, itu kalau kita lihat di sini, tinggi tabung ini adalah jarak dari sini, dari alas ini menuju bawah. Nah, tadi kita sudah belajar kan unsur-unsur dari sebuah tabung. Terus selanjutnya ada rumus-rumus dari sebuah tabung. Nah, rumus tabung yang pertama adalah volume tabung. Nah, tabung ini sebetulnya merupakan sebuah prisma yang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, kita ketahui kan kalau volume prisma itu merupakan luas alas dikali tinggi. Nah, oleh karena itu, volume dari sebuah tabung adalah VR kuadrat dikali H. VR kuadratnya adalah luas alas atau luas lingkaran, H-nya itu adalah tinggi. Nah, selanjutnya ada rumus dari luas permukaan tabung. Nah, rumusnya itu adalah luas alas dan luas tutup ditambah luas selimut tabung. Kita ketahui kan kalau tutup dan alas dari sebuah tabung itu merupakan sebuah lingkaran dan luas selimut tabung itu merupakan sebuah persegi panjang. Oleh karena itu, rumus luas permukaan dari
sebuah tabung adalah 2VR kuadrat ditambah 2VRH. Nah, supaya lebih memahami lagi bagaimana pengaplikasian rumus, di sini kakak akan memberikan contoh soal. Kita simak baik-baik ya. Nah, soal yang di sini adalah sebuah bak ali berbentuk tabung mampu menampung air sebanyak 392,5 liter air. Jika tinggi bak adalah 50 cm, berapakah luas permukaannya? Nah, di sini diketahui volumenya adalah 392, liter air. Kita ubah menjadi desimeter dan akan menjadi 392,5 desimeter kubik. Lalu di sini juga diketahui tingginya adalah 50 cm. Kita ubah juga menjadi desimeter, maka akan menjadi 5 desimeter. Nah, di sini diketahui itu adalah sebuah bak. Kita tahu kalau sebuah bak itu merupakan tabung tanpa tutup. Oleh karena itu, rumus luas permukaannya akan menjadi VR kuadrat ditambah 2VR. Nah, untuk selanjutnya di sini kita kan belum tahu berapa jari-jarinya. Oleh karena itu, kita akan mencari tahu jari-jarinya itu menggunakan rumus volume. Nah, rumus volume itu sama dengan V dikali R kuadrat H. Nah, kita substitusi menjadi 392,5 sama dengan V dikali R kuadrat dikali 5. Nah, karena 392,5 dan 5 itu merupakan kelipatan 5, maka di sini kakak membagi kedua ruas tersebut oleh 5. Nah, akan menjadi 72,5 sama dengan 3,14 dikali R kuadrat. Nah, kenapa pakai 3,14? Karena 78,5 ini bukan merupakan kelipatan dari 7. Nah, R kuadrat sama dengan 78,5 dibagi 3,14, R kuadrat sama dengan 25, R sama dengan akar 25 atau R sama dengan 5 desimeter. Nah, untuk selanjutnya kita substitusi ke rumus luas permukaan menjadi V dikali 5 kuadrat ditambah 2 dikali V dikali 5 dikali 5 akan menjadi 25V ditambah 50V sama dengan 75V desimeter. Nah, jadi luas permukaan dari sebuah bak tersebut adalah 75V desimeter. Nah, sekarang adik-adik sudah bisa memahami kan bagaimana pengaplikasian rumus volume dan luas permukaan tabung dalam sebuah masalah. Bagaimana? Mudah kan? Nah, untuk selanjutnya kakak punya latihan soal yang bisa adik-adik kerjakan. Silahkan dicoba. Untuk selanjutnya, kita akan berkenalan dengan bangun ruang sisi lengkung berikutnya, yaitu kerucut. Adik-adik pasti pernah kan makan nasi tumpeng. Nah, nasi tumpeng ini merupakan salah satu contoh benda yang berbentuk kerucut yang ada di sekitar kita. Contoh lainnya itu seperti topi petani, atau seperti trompet, dan seperti topi ulang tahun. Nah, untuk bisa lebih memahami lagi apa itu kerucut, di sini kakak akan menjelaskan unsur-unsur dari sebuah kerucut. Di sini kakak punya sebuah jaring-jaring dari kerucut. Nah, unsur yang pertama adalah alas kerucut. Nah, alas kerucut ini merupakan sebuah lingkaran yang berada di bawah kerucut. Yang selanjutnya ada selimut kerucut. Nah, selimut kerucut ini merupakan sisi lengkung yang mengelilingi sebuah kerucut. Yang jika dilebarkan seperti ini, bentuknya itu seperti sebuah setengah lingkaran. Yang ketiga ada jari-jari alas. Nah, jari-jari alas ini merupakan garis yang menghubungkan titik pusat alas menuju titik sisi lingkaran. Itu dari titik sini menuju sisi lingkarannya. Yang keempat ada diameter alas. Nah, diameter alas ini merupakan garis yang menghubungkan antara titik ujung sebuah alas lingkaran dengan titik yang ada di hadapannya, yaitu jarak dari sini ke sini ataupun dari atas ke sini ke bawah. Yang kelima ada tinggi kerucut. Nah, tinggi kerucut ini merupakan garis yang ditarik dari titik puncak sebuah kerucut ke titik pusat dari alasnya atau titik pusat dari lingkaran. Yang terakhir ada garis pelukis. Nah, garis pelukis ini merupakan garis yang ditarik dari titik puncak
kerucut menuju titik dari sebuah lingkaran, yaitu sisi dari sini menuju bawah. Nah, garis pelukis ini memiliki sebuah hubungan unik dengan tinggi dari kerucut. Nah, jika kakak tarik dari titik puncak kerucut menuju titik pusat dari lingkaran dan ditarik lagi ke titik sisi lingkarannya, maka akan berbentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, untuk selanjutnya ada rumus dari sebuah kerucut. Nah, yang pertama ada volume dari sebuah kerucut. Nah, jadi kerucut ini merupakan sebuah limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, volume dari sebuah limas ini merupakan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Oleh karena itu, volume dari sebuah kerucut adalah 1/3 dikali VR kuadrat dikali H. Untuk selanjutnya ada rumus luas permukaan kerucut. Nah, rumus luas permukaan ini adalah luas alas ditambah luas selimut. Oleh karena itu, rumus luas permukaan kerucut adalah VR kuadrat ditambah VNS. Nah, supaya adik-adik bisa lebih memahami lagi, di sini kakak punya contoh soal dari pengaplikasian rumus volume dan luas permukaan dari sebuah kerucut. Nah, di sini diketahui soalnya, yaitu luas selimut sebuah kerucut adalah 375 pi cm kuadrat. Hitunglah volume kerucut jika panjang garis pelukisnya adalah 25 cm. Nah, di sini tadi ada melalui rumus luas permukaan kita tahu bahwa rumus dari luas selimut kerucut itu adalah VRS. Kita tinggal substitusi untuk mencari R-nya, akan menjadi 375 pi sama dengan V dikali R dikali 25. R sama dengan 375 dibagi 25, R sama dengan 15 cm. Nah, tadi kakak juga sudah menyebutkan bahwa garis pelukis ini memiliki hubungan istimewa dengan tinggi kerucut, yaitu akan membentuk suatu segitiga siku-siku. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus Pythagoras untuk mencari tingginya. Ada substitusi, S-nya diketahui 25 kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah 15 kuadrat, akan menjadi 625 sama dengan T kuadrat ditambah 225, T kuadrat sama dengan 400, T sama dengan 20 cm. Nah, selanjutnya kita akan mencari volume setelah diketahui semua unsurnya. Nah, volume sama dengan 1/3 VR kuadrat H, tinggal substitusi 1/3 dikali V dikali 15 kuadrat dikali 20 akan menjadi 1500 pi cm kubik. Nah, jadi volume dari kerucut tersebut adalah 1500 pi cm kubik. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah sudah bisa dipahami bagaimana penerapan rumus volume dan luas permukaan dari sebuah kerucut? Nah, di sini kakak punya latihan soal yang bisa adik-adik kerjakan. Silahkan dicoba dikerjakan ya. Halo semua, kita lanjutkan pembahasannya yuk. Untuk bangun ruang sisi lengkung yang ketiga yaitu bola. Nah, adik-adik pastinya pernah melihat berbagai bentuk benda yang berbentuk seperti bola, seperti kelereng, lalu bola voli, buah semangka, globe, dan juga bola sepak, seperti yang kakak punya saat ini, yaitu bola sepak. Nah, selain dari yang telah disebutkan tadi, kira-kira benda apa lagi yang berbentuk seperti bola? Lalu, apa sih yang dimaksud dengan bola? Bola itu merupakan suatu bangun ruang sisi lengkung yang terbentuk dari tak hingga lingkaran dan memiliki jari-jari yang sama panjang serta bertitik pusat yang sama. Nah, untuk bola sendiri itu berbeda dengan tabung dan juga kerucut karena bola sendiri itu tidak memiliki tinggi dan juga hanya memiliki satu sisi saja. Dan satu sisi tersebut tidak makan dengan sisi lengkung. Nah, ini yang dinamakan dengan sisi lengkung pada bola. Selanjutnya, bagaimana caranya kita menentukan permukaan bola dan juga volume pada bola? Nah, sebelum kita lanjut ke penyelesaian soalnya, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan luas permukaan dan juga volume bola. Untuk luas permukaan bola itu merupakan total keseluruhan permukaan pada bola. Sedangkan untuk volume itu merupakan isi atau beratnya bola, atau biasa disebut juga dengan kapasitas.
Nah, untuk dapat menentukan luas permukaan bola, kita dapat mencarinya menggunakan rumus ini, yaitu 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Sedangkan untuk mencari volume bola, kita dapat mencarinya dengan menggunakan rumus ini, yaitu 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Nah, dapat dibedakan kan? Kalau untuk luas permukaan itu pangkatnya itu 2, sedangkan untuk volume bola itu pangkatnya 3. Nah, adik-adik untuk dapat memahami pembahasan mengenai bola, di sini kita lanjut kepada contoh soal saja ya. Untuk contoh soal yang pertama, kita harus menentukan luas permukaan bola, di mana bola di sini memiliki diameter yaitu 7 cm. Nah, kita bisa langsung jawab nih adik-adik. Kita jawab, karena yang diketahuinya itu adalah diameter sama dengan 7 cm, maka jari-jarinya itu setengah diameter, berarti R sama dengan setengah dikali 7. Hasilnya adalah 3,5 cm. Ini untuk jari-jari. Yang ditanyakan itu adalah luas permukaan bola. Karena kita tahu bahwa luas permukaan bola itu dapat dicari dengan menggunakan rumus 4 dikali Pi dikali R kuadrat. R-nya sudah diketahui. Nah, oleh karena itu kita bisa langsung hitung 4 dikali Pi. Pi-nya itu kita bisa menggunakan 22/7 atau 3,14. Di sini kita menggunakan 22/7 ya. 4 dikali 22/7 dikali R kuadrat. R-nya itu adalah 3,5. Dikali 3,5 dikali 3,5. Hasil dari 4 dikali 22/7 dikali 3,5 dikali 3,5 hasilnya adalah 154 cm persegi. Jadi, untuk luas permukaan bola tersebut adalah 154 cm. Contoh soal yang kedua yaitu hitunglah volume bola dengan diameter 6 cm. Di mana di sini sudah ada keterangan bahwa Pi-nya itu menggunakan 3,14. Nah, kita bisa langsung jawab nih adik-adik. Kita jawab karena yang diketahuinya adalah diameter dan jari-jari itu adalah setengah dikali diameter, maka R sama dengan setengah D. Berarti R sama dengan setengah dikali 6. Hasilnya adalah 3. Nah, ini untuk jari-jari. Yang ditanyakan itu adalah volume bola. Karena kita tahu untuk mencari volume bola itu menggunakan rumus V sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Dan R-nya sudah diketahui, berarti kita bisa langsung hitung nih adik-adik. Berarti V sama dengan 4/3 dikali Pi, karena Pi-nya itu adalah 3,14, berarti 4/3 dikali 3,14. R sama dengan 3, berarti dikali 3 dikali 3 dikali 3. Hasil dari 4/3 dikali 3,14 dikali 3 dikali 3 dikali 3, hasilnya adalah 113,04. Dan jangan lupa satuannya adalah meter kubik. Karena untuk volume itu adalah pangkat 3 ya. Jadi, untuk volume bola tersebut adalah 113,04 meter kubik. Nah, itu adik-adik untuk pembahasan mengenai bola. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat dipahami ya. Untuk selanjutnya, adik-adik bisa kerjakan contoh latihan soal yang ada di layar. Bangun ruang sisi lengkung yang keempat yaitu bangun campur. Nah, sesuai dengan namanya, bangun campur itu merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang sisi lengkung, yaitu gabungan dari tabung, kerucut, dan juga bola. Lalu, benda apa saja sih yang ada di sekitar kita yang merupakan gabungan dari berbagai bentuk bangun ruang sisi lengkung? Seperti misalkan pensil dan juga obat kapsul. Kita perhatikan kepada pensil terlebih dahulu. Untuk pensil sendiri, untuk yang batangnya itu berbentuk seperti tabung, sedangkan untuk yang ujungnya itu merupakan kerucut. Jadi untuk pensil itu merupakan gabungan dari bentuk bangun ruang sisi lengkung yaitu tabung dan juga kerucut. Lalu yang kedua yaitu obat kapsul. Kita perhatikan obat kapsul ini. Untuk yang ujungnya atau tutupnya itu berbentuk seperti bola, sedangkan untuk yang tengahnya itu berbentuk seperti tabung. Jadi untuk obat kapsul ini merupakan gabungan dari bola dan juga tabung. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu Kak, bagaimana caranya kita menyelesaikan permasalahan di sekitar kita yang berkaitan dengan gabungan dari bangun ruang sisi lengkung? Nah, adik-adik sebelum menyelesaikan persoalan tersebut, adik-adik harus ingat dulu
rumus-rumus yang telah diberikan sebelumnya oleh Kak Syafa ataupun Kak Santika, yaitu mengenai luas permukaan bola, tabung, dan juga kerucut, serta volume bola, tabung, dan juga kerucut. Nah, selain rumus yang tadi, kalian juga harus mengingat ada rumus luas lingkaran, luas selimut tabung, dan juga luas selimut kerucut. Jika kalian sudah paham dan mengerti mengenai rumus ini, nanti untuk menyelesaikan persoalan gabungan dari ruang sisi lengkung ini dapat lebih mudah dan dapat lebih gampang tentunya. Untuk itu, kita lanjut kepada contoh soal yuk. Contoh soal yang pertama. Tentukan luas permukaan bangun berikut jika tinggi kerucut dan tinggi tabung sama-sama 24 cm serta jari-jari alas 7 cm. Nah, kita bisa tulis di sini jawab karena yang diketahuinya adalah tinggi kerucut dan tinggi tabung yaitu sama-sama 24 cm, kita bisa tulis seperti ini. Dan jari-jari alasnya kita tulis 7 cm. Yang masih ditanyakan adalah S. Oleh karenanya, S itu dapat kita cari nih adik-adik dengan menggunakan teorema Pythagoras. S kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Nah, 7 kuadrat kan hasilnya 49, sedangkan 24 kuadrat hasilnya 576. 49 ditambah 576 hasilnya 625. Oleh karenanya, S dapat kita cari dengan mencari akar dari 625. Hasilnya sama dengan 25. Oleh karena itu, S sama dengan 25. Lalu, untuk mencari luas gabungan dari permukaan bangun tersebut, yaitu caranya dengan menjumlahkan luas selimut kerucut, luas selimut tabung, dan juga luas alas tabung. Luas selimut kerucut, rumusnya yaitu PRS, sedangkan luas selimut tabung kita bisa cari dengan 2PRT. Luas alas tabung bisa kita cari dengan PR kuadrat. Nah adik-adik, karena yang telah diketahui adalah R, S, dan juga T, berarti ini memudahkan kita untuk perhitungan selanjutnya. Luas selimut kerucut yaitu P-nya itu menggunakan 22/7 karena jari-jarinya adalah 7 yang merupakan kelipatan dari 7, berarti 22/7 dikali 7 dikali S-nya sama dengan 25. Luas selimut tabung yaitu 2PRT, berarti 2 dikali 22/7, R-nya sama dengan 7, T-nya sama dengan 24. Luas alas tabung PR kuadrat, berarti 22/7 dikali R-nya sama dengan 7 dikali 7. Luas selimut kerucut yaitu 22/7 dikali 7 dikali 25 hasilnya 550. Sedangkan luas selimut tabung yaitu 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 24 hasilnya 1056. Luas alas tabung yaitu 22/7 dikali 7 dikali 7 hasilnya 154. Nah, oleh karena itu kita bisa langsung mengetahui luas gabungan dari permukaan tersebut adalah 1760. Dan jangan lupa satuannya cm persegi. Lalu, untuk contoh soal yang selanjutnya, tentukan volume dari gabungan bangun ruang di bawah ini. Nah, adik-adik perhatikan, di sini ada setengah bola dan juga kerucut. Di mana tinggi kerucut adalah 10 cm, jari-jari kerucut adalah 6 cm, begitupun dengan jari-jari bola. Kita bisa jawab karena yang diketahuinya adalah RK atau jari-jari kerucut yaitu 6 cm. Lalu TK atau tinggi kerucut sama dengan 10 cm. Begitupun dengan RB atau jari-jari bola yaitu 6 cm. Yang ditanya adalah volume gabungan ruang di bawah ini. Untuk mencari volume gabungan yaitu dengan cara menjumlahkan volume kerucut dan juga volume setengah bola. Kita mulai dari volume kerucut terlebih dahulu ya. Volume kerucut itu dapat kita hitung dengan rumus 1/3 PR kuadrat T. Karena R-nya itu sudah diketahui, T-nya juga sudah diketahui, berarti kita bisa langsung jumlahkan. 1/3 dikali Pi, Pi-nya menggunakan 3,14 karena R-nya itu bukan merupakan kelipatan 7. Dikali 3,14 dikali R kuadrat, R-nya sama dengan 6 dikuadratkan, dan dikali T, T-nya sama dengan 10. Hasilnya sama dengan 376,8, dan jangan lupa satuannya cm kubik. Nah, ini untuk volume kerucut.
kita ke volume setengah bola. Volume setengah bola itu bisa kita cari dengan rumus setengah dikali 4/3 PR pangkat 3. Karena R-nya sudah diketahui, berarti setengah dikali 4/3, Pi-nya juga sama, menggunakan 3,14. R-nya itu 6, berarti 6 pangkat 3. Hasilnya adalah 452,16. Dan jangan lupa satuannya cm kubik. Nah, volume gabungan dari benda tersebut berarti 376,8 ditambah 452,16, hasilnya 828,96. Dan jangan lupa satuannya cm kubik. Nah adik-adik, itulah pembahasan mengenai bangun ruang sisi lengkung campuran. Nah, untuk dapat memahami lebih jauh mengenai bangun ruang campur ini, adik-adik bisa menyelesaikan soal-soal yang tertera pada layar. Jangan lupa dikerjakan ya. Bagaimana nih adik-adik setelah menyimak pembahasan materinya? Apakah masih ada yang belum dipahami? Jika masih ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga mengerjakan latihan soal yang sudah kakak berikan. Jika sudah mengerjakannya, silahkan mengirimkan jawabannya di kolom komentar ya. Nanti akan kakak periksa. Kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran bangun ruang sisi lengkung ini, yang pertama, bangun ruang sisi lengkung itu merupakan bangun ruang yang memiliki selimut dan memiliki bagian-bagian berupa lengkungan. Yang kedua, untuk menentukan luas permukaan serta volume pada bangun ruang sisi lengkung, kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus seperti ini. Yang ketiga, banyak sekali benda di sekitar kita yang berbentuk bangun ruang sisi lengkung. Oleh karenanya, manfaat dari mempelajari bangun ini, kita dapat menghitung banyaknya air yang dapat tertampung pada sebuah drum. Yang kedua, itu dapat mengetahui banyaknya es krim yang terdapat pada wadah, dan dapat mengetahui luas permukaan pada bola, serta masih banyak lagi tentunya. Oke adik-adik, untuk pembahasannya kita cukupkan sampai di sini ya. Kakak-kakak di sini memohon maaf apabila terdapat kesalahan serta kekurangan. Terima kasih banyak adik-adik telah menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.